Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai layanan kesehatan dan tantangan perubahan sosial. Adapun anggota kelompok, yaitu pertama Diana Maharani, ada Hasan Mustafa, Mutia Wulandari, dan Octavian Nurul. Latar belakang, kehidupan manusia senantiasa menunjukkan adanya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah kenyataan sosial yang masih tetap ada dari dulu sampai sekarang. Hidup dan kehidupan manusia senantiasa berada di dalam alur perubahan sosial. Hal yang perlu diperhatikan ialah perubahan sosial mampu menjadi sebuah tantangan di dunia kesehatan. Dengan adanya perubahan-perubahan dari sisi eksternal, lembaga atau layanan kesehatan ini menyebabkan respon atau reaksi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pun turut berubah. Fenomena inilah yang sesungguhnya perlu direspon oleh dunia kesehatan. Sebab bila tidak mampu membaca perubahan sosial di masyarakat internal dan eksternal masyarakat, maka layanan kesehatan akan banyak menghadapi kendala yang sangat berarti. Adapun topik pembahasan yang pertama dasar perubahan sosial, tinjauan tentang perubahan sosial, masalah pelayanan kesehatan, dan yang terakhir urgensi pemahaman mengenai perubahan sosial bagi tenaga kesehatan. Dasar perubahan sosial. Yang pertama, definisi perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Silom Sumarsian, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada McIver, perubahan sosial yakni perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, social relationship, atau sebagai perubahan terhadap suatu keseimbangan hubungan sosial. Ciri-ciri, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, perubahan yang dialami oleh lembaga kemasyarakatan, perubahan sosial dalam jangka waktu yang cepat berpeluang akan mengakibatkan desorganisasi, dan yang terakhir, perubahan tidak bisa dibatasi. Sejalan dengan hal tersebut, industri kesehatan yang ada di Indonesia telah menunjukkan gejala industri modern. Masyarakat yang terlibat dalam hal tersebut menggunakan sarana, keunggulan informasi, dan teknologi untuk memperoleh kompetisi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Maka dalam hal ini, karena adanya perubahan sosial, maka akan berpengaruh pada hal-hal modern, sedangkan hal-hal berbau tradisional akan cenderung ditinggalkan. Secara tipologi, perubahan sosial dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yakni suatu proses sosial, suatu disegmentasi, suatu perubahan struktur kelompok. Adapun faktor perubahan sosial, yang pertama adanya kontak dengan budaya lain, sikap menghargai karya yang dihasilkan oleh orang lain, adanya keinginan untuk bergerak maju, sistem pendidikan formal yang berjalan maju ke depan, toleransi akan perbuatan yang menyimpang, penduduk yang heterogen, berorientasi keperadaban, dan yang terakhir rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan tentang perubahan sosial. Jadi, para sosiolog telah berusaha menjelaskan tentang perubahan sosial melalui beberapa teori yang dimunculkan untuk menjelaskan mengenai perubahan sosial tersebut. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori siklus. Jadi, beberapa sosiolog itu berusaha menjelaskan irama perubahan sosial dengan model teori siklus. Di antaranya yaitu Ibnu Khaldun dan juga Oswald Spengler. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Jadi, Ibnu Khaldun itu merupakan sosiolog asal Arab yang menggambarkan bahwa peradaban manusia itu berkembang dalam 5 tahapan, yaitu tahapan nomaden, tahapan konsolidasi kekuatan, tahap kesenangan, tahap kesentosaan, tahap kedamaian, dan tahap kehancuran. Yang kedua adalah Oswald Spengler, yaitu ahli filsafat dari Jerman yang berpendapat bahwa setiap peradaban besar mengalami proses tahapan, yaitu tahapan kelahiran, pertumbuhan, dan juga keruntuhan. Sedangkan proses pertumbuhan ini membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun. Yang kedua adalah teori materialisme dialektika. Pada kota-kota besar di Indonesia, masyarakat kelas menengah atas sudah terbiasa melakukan kunjungan kesehatan ke negara-negara tetangga hanya untuk melakukan general check-up. Misalnya, berobat ke Singapura dan juga Malaysia. Anggapan bahwa pelayanan dan teknologi kesehatan di dalam negeri kurang memadai dan memuaskan. Dan juga adanya perubahan ketahanan ekonomi dalam dirinya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik walaupun harus ke luar negeri. Yang ketiga adalah teori fungsionalisme struktural. Dalam pemikiran kelompok fungsionalisme, setiap masyarakat diposisikan sebagai suatu kondisi yang relatif stabil. Kestabilan ini terbentuk akibat adanya konsensus antar komponen sehingga terbentuk masyarakat yang terpadu. Pada bagian lain, proses perubahan sosial merupakan suatu bentuk adaptasi di masyarakat. Adanya proses adaptasi ini membuat terbentuknya suatu keseimbangan ulang di masyarakat yang pada akhirnya individu atau masyarakat tersebut dapat mempertahankan kualitas peradabannya sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada masalah pelayanan kesehatan.
Masalah-masalah dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Namun, di Indonesia mengenai pelayanan kesehatan masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan keberjalanan pelayanan kesehatan menjadi terhambat. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama, ketidakpastian pasien dan kekuasaan dokter. Untuk menjelaskan dokter mempertahankan ketidakpastian pasiennya, perlu dipertimbangkan teori tentang sumber kekuasaan dokter, bahwa kemampuan dokter untuk mempertahankan kekuasaannya terhadap pasien dalam hubungan dokter-pasien tergantung pada kemampuan dokter itu dalam mengontrol ketidakpastian pasien. Masalah yang kedua, pengolahan data masih manual. Pendataan pasien yang banyak menjadi sulit apabila pengolahan datanya dilakukan secara manual setiap harinya. Sayangnya, masih banyak rumah sakit yang melakukannya secara manual. Masalah yang ketiga, ada data antar departemen tidak terintegrasi. Berbagai perbedaan urusan yang ditangani oleh setiap departemen tentu akan menyulitkan pihak manajemen untuk menggabungkan datanya. Data yang terinput ke dalam manajemen haruslah tersinkron dan terintegrasi satu sama lain. Masalah yang keempat, format laporan rumah sakit yang kaku. Format pelaporan rumah sakit yang kaku tentu akan menyulitkan proses administrasi karena pembuatannya secara manual. Hal ini tentu akan menghambat proses migrasi data dari satu departemen ke departemen lainnya. Yang selanjutnya adalah urgensi pemahaman mengenai perubahan sosial bagi kesehatan. Poin pertama, tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan saling terikat dengan tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan fungsi dari tenaga kesehatan itu sendiri yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Lalu, yang kedua ialah sebab perubahan sosial. Menurut Momon pada tahun 2008 terdapat dua penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan pendapatan atau income, yang kedua interaksi dan ideologi. Lalu, tiga aspek kompetensi bagi pelayanan kesehatan. Yang pertama ada dapat memberikan kepuasan berupa jasa yang dimiliki kepada konsumen pelayanan kesehatan. Yang kedua, upaya dan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang efektif. Yang ketiga, adanya rekod terhadap tugas dan fungsi pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang baik adalah yang memiliki pendidikan kesehatan, good clinical practice, dan good clinical governance. Selanjutnya ada kesimpulan. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, unsur kebudayaan, struktur masyarakat, dan hubungan sosial yang nantinya akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Nah, faktor yang mendukung perubahan sosial salah satunya adalah berorientasi ke masa depan. Hal tersebut sejalan dengan industri kesehatan di Indonesia yang telah menunjukkan gejala industri modern. Namun, dalam realitanya, keberjalanan pelayanan kesehatan di Indonesia masih terhambat karena beberapa masalah. Dalam hal ini, kompetensi pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan seperti memberikan kepuasan berupa jasa, memberikan pelayanan yang efektif, adanya rekode terhadap tugas dan fungsi pelayanan kesehatan. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.